Shalom jemaat, kita bertemu lagi di dalam Daily Devotion hari ini. Bangkit dan bercahayalah. Firman Tuhan yang kita baca hanya 2 ayat pada hari ini, Efesus pasal yang kelima ayat 20 sampai 21. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ada 2 perintah firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang pertama adalah ucapkanlah syukur. Ya, ucapkanlah syukur. Ini sepertinya sesuatu yang mudah dilakukan. Ya, mudah dilakukan ketika kita mendapatkan apa yang kita harapkan. Mudah dilakukan ketika apa yang kita inginkan, impikan menjadi kenyataan. Mudah dilakukan ketika segala hal dalam kehidupan kita sesuai dengan ekspektasi kita. Tetapi tentunya kita semua pernah punya pengalaman di mana mengucap syukur adalah sebuah situasi yang susah untuk dilakukan. Bahkan sulit. Mungkin hari ini keadaan kita sedang dirundung masalah. Ada kesulitan, tantangan, persoalan, ya, pandemi, sakit penyakit, kekurangan secara finansial, atau mungkin sebuah harapan yang tak kunjung tiba. Namun firman Tuhan tidak berkata bahwa mengucap syukurlah ketika hidupmu baik-baik saja. Firman Tuhan tidak berkata ucapkanlah syukur ketika kamu kaya, ucapkanlah syukur ketika kamu sehat. Tidak begitu. Ternyata ayat 20 berkata ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Segala sesuatu Anda tidak perlu cari bahasa aslinya, karena saya jamin segala sesuatu artinya apa? Artinya segala sesuatu. Dalam segala keadaan, dalam segala kondisi, situasi, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan mau supaya Anda dan saya ucapkanlah syukur. Terima kasih Tuhan, aku mendapatkan berkat yang besar. Terima kasih Tuhan, aku masih diberikan berkat yang kecil. So, situasi, masalah, persoalan apapun tidak bisa merebut ucapan syukur kita di dalam hati kita, karena itu yang Tuhan perintahkan. Dan yang kedua, rendahkanlah dirimu. So, Tuhan mengajar kita hari ini tentang mengucap syukur, dan yang kedua tentang merendahkan diri kepada orang lain. Nah, kalau Anda cek di dalam bahasa aslinya, maka rendahkanlah dirimu ini bicara tentang submitting yourself, ya. Submit itu ketika seorang bawahan itu submit kepada atasannya, tunduk kepada atasannya. So, ini bukan hanya bicara tentang rendah hati, rendah hatian, bukan seperti rendah hati kelihatannya, bukan. Tetapi dari dalam hati kita, kita betul-betul tidak menganggap saya statusnya lebih tinggi dari dia. Tidak membuat hidup saya lebih berkenan, lebih berhak, lebih hebat daripada dia. Tidak, tapi justru menghargai orang-orang yang di hadapan kita, mereka kita lebih utamakan. Ya, inilah kerendahan hati yang firman Tuhan katakan kepada kita. Dan ketika masing-masing Anda dan saya, kita hidup dalam saling rendah hati, maka yang terjadi ada apa? Ada keharmonisan. Bahkan di dalam keluarga, ketika saya dengan istri, masing-masing kami semuanya mempertahankan ego dan sombong, maka tidak pernah ada solusi. Tapi ketika salah seorang mengalah, ketika saya mengalah, merendahkan diri dan submitting myself to my wife, ya, dan saya berkata, ya udah silakan, saya minta maaf ya karena kesalahan saya. Mujizat terjadi. Ini true story. Ketika saya minta maaf kepada istri saya, cepat setelah itu istri saya berkata, iya sih, aku juga minta maaf, aku juga salah sih sebenarnya. Oh, luar biasa. Kadang-kadang kita berpikir untuk bisa menang, ya, kita harus mempertahankan ego dan sebagainya. Ternyata di dalam konflik dalam rumah tangga, menang dan kalah itu bukanlah sebuah tujuan. Tetapi bagaimana kita bisa mempraktekkan kebenaran, itulah yang menjadi tujuan dalam kehidupan kita. Ketika kita mulai merendahkan diri, maka mujizat akan terjadi dalam kehidupan kita. Mari jemaat dimanapun Anda berada, kita bersama-sama melatih diri kita untuk senantiasa mengucap syukur apapun yang terjadi. Mari latih bibir kita. Bahkan hari ini Anda mendengarkan tayangan ini, ucapkanlah terima kasih Tuhan, aku mengucap syukur, dan hidup rendah hati satu dengan yang lain. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang hari ini singkat tetapi memberikan pesan yang jelas buat kami. Untuk kami belajar terus-menerus mengucap syukur dan juga hidup dalam kerendahan hati dengan sesama. Mampukan kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.